Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam atau IPA di tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. KD-nya masih di 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Indikatornya yaitu kalian harus bisa menjelaskan siklus hidup makhluk hidup sekitar. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan ya. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang namanya metamorfosis. Nah, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk selama siklus hidupnya. Hewan yang punya daur hidup tanpa metamorfosis sejak lahir memiliki bentuk tubuh yang mirip induknya. Ingat ya, hewan yang tidak bermetamorfosis memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Nah, sementara hewan yang punya daur hidup metamorfosis saat lahir itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari induknya. Nah, itu artinya hewan tersebut mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ciri dari metamorfosis sempurna yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya dan terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu proses dan pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya, seperti yang dialami oleh kecoa dan belalang. Nah, pada metamorfosis sempurna, siklus hidupnya terdiri dari telur, larva, pupa, dan imago, atau kita sebut dengan fase dewasa. Ya, contohnya adalah lebah. Nah, sementara metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui tahap kepompong. Disitulah perbedaannya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Fase yang dialami oleh metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa atau hewan muda yang mirip hewan dewasanya dan imago atau bentuk atau fase dewasa. Itu disebut imago. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam itu ada hewan dan tumbuhan. Nah, keduanya ini memiliki banyak sekali manfaat untuk makhluk hidup, untuk manusia. Seperti misalnya untuk bahan makanan, untuk bahan pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk kesehatan, serta banyak lainnya. Perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya tumbuhan, contohnya padi, kapas, jati. Nah, tumbuhan ini bisa dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia. Padi untuk makanan pokok, kapas untuk pembuat kain katun, jati untuk bangunan dan perabot. Sedangkan jenis sumber daya alam dari hewan contohnya ikan, domba, dan kerbau. Ikan untuk bahan makanan, domba selain menjadi bahan makanan, bulunya atau rambutnya dimanfaatkan untuk pakaian. Kerbau selain dijadikan bahan makanan, tenaganya juga digunakan manusia untuk membajak sawah, untuk membantu pekerjaan manusia.
Pemanfaatan makhluk hidup juga berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya ulat sutra. Ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Kalian bisa lihat gambar kepompong ini ya. Nah, serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Seperti terlihat pada gambar ya, dia mengeluarkan serat. Nah, lalu benang tersebut dibuat menjadi kain sutra. Seperti ini ya, ini adalah serat yang dihasilkan dari kepompong. Nah, kain sutra sangat halus, indah, dan bernilai tinggi, dan tentu saja harganya sangat mahal. Selain didapatkannya dengan didapatnya dengan proses yang cukup rumit. Oke, sekian penjelasan kali ini dalam pembelajaran IPA tema 6 subtema 2. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.